Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ma hawa al-muttali'u 'ala ad-dhamiri wa ma hawa ya'lamu sirra wa ma khafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. ويا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya setiap hembusan nafas kita adalah nikmat dan karunia dari Allah. Setiap detak jantung kita adalah nikmat dan karunia dari Allah. Setiap denyut nadi kita adalah nikmat dan karunia dari Allah. Setiap tatapan mata, setiap pendengaran telinga, setiap langkah kaki kita adalah nikmat dan karunia dari Allah yang apabila dicabut oleh Allah, kita tidak akan bisa mencari pengganti. Allah berfirman di dalam Al-Quran: Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Tidakkah kalian perhatikan, kata Allah, seandainya Allah mencabut penglihatan kalian, atau mencabut pendengaran kalian, atau menutup hati kalian, siapakah Tuhan selain Allah yang akan menggantikan? Ini pertanyaan dari Allah yang ditujukan kepada kita semua. Tetapi pertanyaan ini bukan untuk kita jawab, melainkan pertanyaan ini untuk kita renungkan, untuk kita hayati, supaya muncul kesadaran dalam diri kita akan kebesaran dan keagungan nikmat dan karunia dari Allah. Karena apabila kita meyakini dan merasakan kebesaran nikmat dan karunia Allah atas diri kita, maka mustahil kita akan membuat alasan untuk tidak patuh kepada Allah. Malu kita untuk membuat alasan untuk tidak memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada Jumat ini, melaksanakan salat Jumat berjamaah, memenuhi panggilan Allah, berangkat dari kesadaran ini. Kesadaran bahwasanya semuanya ini datang dari Allah. Allah lah yang memberikannya. Maka kita hadir dengan lapang dada memenuhi panggilannya. Dan mudah-mudahan begitu juga bagaimana kita memenuhi panggilan-panggilan Allah dalam urusan-urusan kehidupan kita. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seorang manusia yang diutus oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menuntun kita bagaimana mengenal Allah. Diutus oleh Allah untuk menuntun kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak hanya diutus untuk bagaimana kita melaksanakan salat. Rasulullah tidak hanya diutus untuk menuntun kita bagaimana kita puasa, bagaimana kita melaksanakan haji, tetapi Rasulullah diutus oleh Allah adalah bagaimana kita menjalani hidup kita ini detik per detik, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari kita lahir ke dunia, ke atas dunia ini sampai kita mati, dari urusan paling kecil sampai urusan paling besar. Maka tidak salah ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya manusia, binatang juga. Bukan hanya binatang, pohon-pohon juga, tumbuh-tumbuhan juga. Semuanya itu rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana mendapatkan rahmat?
pastikan diri kita bahwasanya kita mengikuti sunnah Nabi itu bukan pada urusan sholat saja, tetapi dalam setiap urusan kita. Dan itu tergambar dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan al-imanu bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60-an cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabangnya adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Rasulullah menyebutkan bahwasanya iman itu ada 60-an cabang. Rasulullah tidak menyebutkan 63 kah, 64 kah. Ini menggambarkan bahwasanya iman itu banyak cabangnya. Iman itu tidak hanya sholat cabangnya, tidak hanya puasa cabangnya, tetapi Rasulullah menyebutkan di antara cabang iman itu, subhanallah, apa kata Rasulullah? Imatatul adha anit tariq, membuang duri di jalanan. Membuang duri di jalanan. Duri adalah sesuatu yang akan membahayakan orang lain. Ketika seorang muslim menemukan duri di jalanan dan dia buang duri itu adalah wujud keimanan. Itu tandanya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah menurunkan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya urusan ibadah makhluk, tidak hanya urusan yang ada di dalam masjid, tetapi urusan dunia ini. Kalau Islam ini kita terapkan dalam kehidupan kita ini, maka damai kita, nyaman. Maka sifat seorang mukmin yang harus kita tonjolkan setelah kita sholat kita laksanakan, alhamdulillah, puasa kita laksanakan, zakat, haji. Di antara prinsip yang mesti kita miliki adalah yang pertama adalah ada kepekaan. Bahasa orang sekarang peka. Peka itu akan memunculkan peduli. Jadi lawannya adalah acuh tak acuh. Jadi kalau melihat sesuatu yang akan membahayakan, dia cuek saja, acuh tak acuh. Padahal dia tahu itu akan membahayakan orang lain. Ini adalah tanda-tanda bahwasanya imannya tipis. Bagi orang yang beriman, ketika melihat sesuatu yang akan membahayakan, dia turun tangan, peduli, dia buang. Dalam hadis ini memang disebutkan duri, tetapi prinsipnya adalah segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Apa saja, baik itu berbentuk benda, baik itu duri, apa batu, atau kalau kita pergi ke sawah, kita menemukan di jalan misalnya ada air yang tergenang, yang apabila air ini dibiarkan tergenang, tidak dialirkan, jalan itu akan rusak. Turun kita dari kendaraan kita alirkan air. Ini butuh orang-orang seperti itu. Ada kita pergi ke kebun, ada saja pohon yang melintang, yang membuat terganggu orang dalam perjalanan. Kita turun, kemudian kita tebas, kita potong pohon tersebut atau dahan tersebut. Itu adalah bagian dari iman. Allah akan memberikan pahalanya kepada kita. Ingat kaum muslimin dirahmati Allah, jangan kita hanya mengandalkan kita masuk surga itu dari pahala sholat kita. Karena bisa jadi salat kalau kita belum begitu betul, kalau betul belum begitu khusyuk, kalau khusyuk belum tentu kita ikhlas. Maka sempurnakanlah amal soleh kita itu dengan apa? Di antaranya dalam kehidupan seorang muslim itu sifat peduli, peka. Kenapa kaum muslimin dirahmati Allah? Tanpa ada kepekaan dalam diri kita, misalnya kalau kita melihat
Ada anak-anak kita memakai narkoba. Kalau kita tidak peduli, mungkin kita tidak kenal, tapi anak cucu kita. Kalau ada orang berjudi, dia memang tidak merusak secara langsung orang lain. Kan ada bahasanya, oh berjudi ini kan tidak mengganggu orang lain. Betul tidak mengganggu orang lain secara langsung, tetapi mungkin kita tidak akan terpengaruh. Tapi anak cucu kita. Mengapa Islam melarang itu semua? Karena pasti merusak lingkungan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka di dalam hidup ini kita sebagai seorang muslim mesti peka, peduli. Segala sesuatu yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat mesti kita turun tangan. Orang peduli, dia akan berinisiatif. Orang berinisiatif ini dia tidak menunggu, oh saya ini apalah, saya bukan kepala desa, saya bukan RT, saya bukan RW. Dia tidak melihat siapa dia. Dia melihat siapa? Dia adalah orang yang beriman, dan sifat orang yang beriman itu adalah peduli. Dan yang dia harapkan apa? Yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kaum muslimin dirahmati Allah, kita di akhirat nanti kita tidak ditanya amalan kita itu, kita kepala desa, kita anggota dewan, kita gubernur, kita bupati, tidak. Bukan jabatan kita yang akan ditanya. Ya ukurannya, tetapi ukurannya apa amal soleh yang Anda lakukan. Subhanallah, kalau kita dalami hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, bahwasanya cabang iman itu adalah membuang duri di jalanan. Saya yang kaum muslimin dirahmati Allah, yang sekarang diamanahkan sebagai anggota DPR RI untuk membangun infrastruktur, saya melihat banyak infrastruktur kita ini yang sudah dibangun tapi tidak dipelihara. Akhirnya rusak, dan rusaknya parah. Harusnya tidak parah rusaknya kalau ada yang mau peduli. Kadang-kadang dilihat harusnya jalan itu bisa bertahan lama, tetapi air yang tergenang di jalan itu tak ada yang mau mengalirkan air tersebut, sehingga jalan begitu rusak. Apakah orang-orang yang melewati jalan tersebut tidak sadar bahwasanya kita ketika dia mengalirkan airnya, Allah mencatat itu sebagai amal soleh? Allah mencatatnya itu sebagai amal soleh. Hadisnya jelas. Karena kita sudah berusaha untuk membuang sesuatu yang akan membahayakan orang lain. Banyak sekali ditemukan kaum muslimin dirahmati Allah, sudah dibangun drainase ditutup pasir, kemudian datang air hujan banjir. Kenapa? Karena tidak ada yang peduli mengangkat pasir dari drainase itu. Ada yang membangun gorong-gorong, kemudian gorong-gorongnya itu patah, kemudian tidak peduli air hujan, tertutup gorong-gorong oleh air hujan, banjir. Dan begitu juga sebaliknya, siapa saja yang membuat sengaja melakukan sesuatu yang akan membahayakan orang lain, maka itu adalah perbuatan dosa, bertentangan dengan iman. Kaum muslimin dirahmati Allah, maka jangan coba-coba kita membangun sembarangan tanpa kita memperhatikan sekitar kita. Kita bangun, akhirnya tersumbat air orang, dosa. Rasulullah SAW melarang kita kencing di air yang tergenang. La yabulanna ahadukum fi ma'ir rakid. Jangan di antara kamu kencing di air yang tergenang. Air yang tergenang itu dilarang kita kencing di situ karena akan merusak apa? Merusak lingkungan. Kalau ada air tergenang, kencing pula kita di situ, lingkungan kita akan rusak. Kemudian kotor itu akan mendatangkan wabah itu akan mendatangkan penyakit. Datang nyamuk, kemudian akan muncul penyakit demam berdarah. Muslimin dirahmati Allah.
Memang jarang ini kita bicarakan, tetapi perlu saya sampaikan kaum muslimin dirahmati Allah. Ini adalah bahagian dari ajaran Islam. Coba bayangkan, mana ajaran agama yang menuntun kita untuk masuk WC saja ada tuntunannya. Masuk WC saja bukan hanya tuntunannya doa, hanya adab-adab. Apalagi yang merusak kaum muslimin dirahmati Allah. Maka segala sesuatu yang akan membahayakan orang lain, yang mengganggu orang lain, maka hukumnya haram. Membuat, kadang-kadang sudah dibangun drainase, kemudian di atas drainase itu dia buat jembatan ke rumahnya, tetapi jembatan itu menutup drainase, dosa. Karena dengan dia menutup drainase itu menyebabkan banjir, orang lain akan teraniaya dibuat. Kalau dia membangun sesuatu dan dengan membangun itu akan mempersempit jalan orang, maka itu dosa. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka konsekuensi dari iman itu adalah peduli. Peduli agar orang lain tidak tersiksa. Peduli agar kita menyingkirkan segala sesuatu orang yang menyebabkan orang lain bisa teraniaya. Dan setelah peduli, berinisiatif, kaum muslimin dirahmati Allah, yang terbaik di antara kita adalah orang yang memulai. Jangan menunggu. Yang memulai. Orang yang bertemu saja pernah Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara yang terbaik di antara dua orang yang bertemu?" Kata Rasulullah, "Siapa yang memulai dengan salam? Man bada'a bis salam." Yang memulai salam itulah orang yang paling baik. Sama beda antara orang pertama sekali masuk Islam dengan orang yang belakangan masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun. Begitu juga dalam kebaikan. Bahkan Rasulullah menyebutkan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Barang siapa yang memulai, yang memberi contoh untuk perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Kaum muslimin dirahmati Allah, alhamdulillah di tahun-tahun ini kita sudah membangun infrastruktur untuk negeri kita ini, di antaranya turap tebing kita. Pemerintah sudah membangunnya, kita yang akan memelihara, kita yang akan peduli. Jangan menunggu orang lain. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Bisa kita bersihkan. Jangan menunggu harus ada RT, harus ada RW, harus ada kepala desa. Tidak. Karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Ini saya ingin mempertegas kepada kita semua, sesungguhnya amal soleh kita itu bukan hanya sekedar sholat dan puasa saja. Tapi ketika kita bersihkan lingkungan kita, itu adalah amal soleh. Ketika kita cabut rumput yang akan mengganggu, itu adalah amal soleh. Ketika kita alirkan air yang tergenang, itu adalah amal soleh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa asdaqul qailin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin wa khatimun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا الله يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.